Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apakah hari ini sudah siap belajar? Iya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Dengarkan nama kalian, angkat tangan. Andi Alsa Naufal Saki, Andi Ayatun Rizkina, Andi Divana Makara. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan pelajaran kita semakin dipahami oleh anak-anakku sekalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar IPS dengan materi yang baru. Sekarang saya minta anak-anakku sekalian membuka Chromebook di depan masing-masing. Tadi telah saya bagikan Chromebook di hadapan masing-masing, jadi silakan dibuka. Jadi kita buka, nyalakan Chromebooknya. Ayo, nyalakan Chromebooknya masing-masing. Langsung saja dibuka Chrome, lalu mengetikkan link yang sudah saya siapkan di atas, yaitu SID IPS Masedi. Jadi sebentar pelajaran kita ada di sini. Jadi silakan semua membuka Chromebook, lalu membuka aplikasi Chrome, lalu mengetikkan SID IPS Masedi. Sudah terbuka semua? Sudah. Oke, seperti yang anak-anakku sekalian yang kalian lihat di layar, saya juga tampilkan di depan. Itu sudah masuk. Jadi kita akan belajar IPS melalui media Canva Site. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini pembelajaran kita akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya, di mana hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis teknologi yang saya pastikan pembelajaran kita akan berjalan menyenangkan. Apakah sudah siap semua? Siap. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu, apakah anak-anakku sekalian masih ingat pembelajaran sebelumnya minggu lalu? Masih. Ada yang masih ingat? Apa itu? Keberadaan diri dan keluarga. Nah, betul sekali. Pada minggu lalu, kita sudah belajar mengenai keberadaan diri dan keluarga. Pada hari ini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan membahas mengenai kondisi wilayah Indonesia. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah kondisi wilayah Indonesia. Kita lanjut, silakan dibuka di halaman awal, silakan diklik, maka akan muncul menu seperti ini. Di awal pembelajaran, untuk membuat suasana kita semakin santai dalam belajar pada hari ini, kemudian untuk mengetahui pemahaman awal kalian mengenai kondisi wilayah Indonesia, bagaimana kalau saya mengajak anak-anakku sekalian untuk bermain game? Sepakat? Oke, pada layar Chromebook kalian silakan diklik game pembelajaran. Di dalam akan muncul game yang bisa dimaini, tampilannya seperti ini. Oke, sudah? Saya mau ada yang berani tampil ke depan untuk memainkan game ini. Ada yang berani? Angkat tangan. Saya akan menunjuk satu orang. Kita silakan naik di sini, berdiri
di sini. Oke, silakan. Yang lain sabar dulu, sebentar. Oke, di sini. Sekarang silakan diklik. Silakan diklik. Oke. Akan muncul pertanyaannya. Silakan perhatikan di sini dulu. Pertanyaannya adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu. Oke, tahan dulu. Saya mau tes pemahamannya. Siapa nama tak? Andita. Oke, Andita silakan pilih satu jawaban yang menurut tak benar. Klik pada jawaban warnanya. Ya, silakan. Andita menjawab Asia dan Eropa, ternyata salah. Oke, meskipun salah, kita beri apresiasi dulu untuk temannya. Sekarang karena jawabannya Andita salah, saya mau meminta kembali satu orang. Siapa lagi yang berani? Angkat tangan lagi. Oke, saya mau laki-laki lagi. Silakan. Kita. Oke. Silakan naik. Kita lihat apakah jawabannya dari teman tak ini benar atau tidak. Oke. Silakan diklik. Oke. Perhatikan kembali. Ayo berdiri. Siapa nama tak? Andi Wahidin. Oke. Kita lihat apakah jawaban dari Andi Wahidin ini benar. Silakan dibaca baik-baik dulu. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu kira-kira Andi Wahidin menjawab warna biru, merah, orange, atau hijau. Silakan. Jawabannya benar. Tepuk tangan semua. Jadi Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Wahidin. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, jadi itulah tadi bagaimana pemahaman awal anak-anakku sekalian mengenai kondisi wilayah Indonesia. Ternyata tadi ada yang sudah paham mengenai kondisi wilayah Indonesia. Namun ternyata juga ada yang belum terlalu paham mengenai kondisi wilayah Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya, tetapi seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita tidak belajar seperti biasanya, karena hari ini kita tidak menggunakan buku pelajaran, tetapi kita menggunakan Chromebook melalui media yang saya sudah siapkan. Karena di Chromebook masing-masing sudah terbuka, ada menunya. Saya meminta anak-anakku sekalian membuka materi ajar. Jadi sebentar kita semua buka materi ajar. Kemudian saya minta juga menonton video pembelajaran. Di dalam ada video pembelajaran yang akan bisa disaksikan. Dan untuk mempertajam pemahaman kalian mengenai kondisi wilayah Indonesia. Jadi kita ini hanya bisa membayangkan posisi wilayah Indonesia di dunia seperti apa, tetapi tenang saja, saya di sini sudah menyimpan peta yang bisa kalian buka. Jadi semua pelajaran kita terangkum dalam satu tempat ini. Saya beri waktu 25 menit. Silakan dieksplor, dibaca, dinonton materi yang sudah saya siapkan. Silakan dibuka masing-masing Chromebooknya. Jadi silakan diklik saja. Saya beri waktu 25 menit ya. Mulai dari sekarang. Paham? Oke, silakan. Silakan dibuka.
Sekarang saya mau minta anak-anakku sekalian, saya mau bertanya, apa kira-kira yang didapatkan, apa kira-kira pengetahuan baru yang didapatkan setelah mengeksplor semua menu-menu materi yang saya sudah siapkan. Ada yang bisa angkat tangan? Saya mau tunjuk satu orang, kira-kira siapa yang bisa? Saya tunjuk yang di belakang lagi. Saya tunjuk di belakang. Kira-kira apa yang kita dapatkan setelah menonton, membaca dari Canvas Site tersebut? Silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa saya bisa mengetahui letak geografis Indonesia, letak Indonesia di peta, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Setelah tadi mengeksplor, ada pengetahuan yang sudah didapatkan. Saya ingin menambahkan sedikit penjelasan, tetapi penjelasan ini juga ada di Canvas Site. Saya cuma ingin menambahkan sedikit. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah kondisi wilayah Indonesia. Di sini ada menunya, faktanya, luas daratan, luas lautan, letak geografis, letak astronomis. Sekarang kita klik yang fakta. Oke, silakan diklik yang fakta di Chromebook masing-masing. Faktanya adalah Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara. Jadi perlu diingat bahwa negara kita adalah negara yang terluas di Asia Tenggara. Tidak ada kalai luasnya negara tak. Paham? Paham. Oke, jadi anak-anakku sekalian, setelah tadi saya menjelaskan beberapa kondisi wilayah Indonesia, saya berharap semua sudah paham pembelajaran kita hari ini mengenai kondisi wilayah Indonesia. Sebenarnya saya masih mau berlama-lama mengajar karena saya pikir pembelajaran kita hari ini sangat bagus, tetapi waktu yang membatasi kita sehingga kita harus mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya mengakhiri, ada yang mau angkat tangan dulu. Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau angkat tangan? Siapa bisa? Oke, saya tunjuk kita. Silakan. Ternyata Indonesia lebih luas lautannya daripada daratannya, Pak. Oke, jadi ternyata Indonesia lebih luas lautannya daripada daratan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Saya berharap semua bisa memahami. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya mau katakan link Canvas Site yang saya berikan tadi bisa dibuka dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jadi sebentar saya akan memberikan tugas evaluasi. Saya simpan di Canvas Site ini. Kalian bisa mengakses, membukanya kalau tiba di rumah atau sebentar ketika di sela-sela istirahat. Sebelum saya menutup kelas hari ini, saya mau berpesan kepada anak-anakku sekalian bahwa belajar itu tidak hanya bisa dilakukan di ruang-ruang kelas ini. Jadi saya mau bilang, kalau belajar tidak terbatas sekat-sekat ruangan. Belajar itu dilakukan bukan hanya bisa dilakukan di kelas saja, tetapi bisa dilakukan dimanapun. Kemudian belajar bisa dilakukan dengan siapapun, bukan hanya dengan guru. Jadi belajar tidak harus di kelas, belajar tidak harus dengan guru, karena kita punya yang namanya satu. Apa itu? Teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.